Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala asma'illahi wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin Allah pertama ayat saudara-saudari yang asal subuh yang corona dan semua orang mobil yang nanti belum kita sudah diinformasikan yang sudah kita insyaallah akan mengisi yang subuh pada Sabtu hari ini. Kalau kami berkenan sakit, insyaallah walaupun tidak saya sebutkan namanya satu, insyaallah semuanya mendapatkan kemuliaan berkat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja syukur dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selamat walafiat, nikmat iman dan Islam dan sehat kembali bersama-sama yang cukup sudah kita laksanakan selalu berjalan di masjid kita ini. Amalia kita menyebabkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Semoga segala tersampaikan pada para keluarga sahabat dan insyaallah sampai kepada kita orang-orang semuanya akan mendapatkan syafaat Tuhan yang para bapak, para ibu yang masuk sekolah dan semua orang sebelum kita awali tutorial saya ingin sedikit bahwa esok pagi hari Ahad bahwa kita pun juga di rumah akan mengadakan kajian subuh. Dan insyaallah dalam misi kajian subuh pada hari Ahad esok pagi yaitu di Haji Munasir SIA. Ini adalah pengasuh pondok pesantren Darul Quran Pondok Aren. Jadi ibu bapak saya yang semua menikah ini sama-sama hadiri silakan acara kajian subuh esok pagi. Ini sama ini pada subuh di hari Ahad. Dan sholat yang punya yang berprogam itu dari tahun 2005, jadi setelah mengadakan kajian subuh 1 minggu lalu. Jadi yang penting satu kali berjalan dan sama dengan kajian pagi di hari. Jadi untuk juga kajian kopi atau kafe yang hari Sabtu, maka kemudian juga akan digeser ke arah akad. Itu tidak jadi gurunya orang bahwa kajian sudah berjalan, cuma yang digeser kopi atau kopi sebelumnya ke arah akad. Gitu. Jadi bagaimana kita melaksanakan disebut sesuai dengan usaha yang sudah dua yang sudah seperti yang kita laksanakan. Mari sama-sama kita awali kajian subuh kita pada hari Sabtu ini dengan berdoa. Semoga umur-umurnya kita diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya melalui salat Alhamdulillah selanjutnya pada kita kalau sudah dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, hamba-hamba Allah, Bapak Ibu, jamaah salat dan kajian subuh di Masjid Jami Baitur Rahman, kajian Sabtu pagi yang hadir pada hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati para pengurus DKM kita punya masjid, pengurus dan penanggung jawab kajian subuh, juga yang saya muliakan tuan-tuan guru, para asatiz, para pinisepuh yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridho kepada pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, hari ini kita masih bisa ketemu lagi, insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya Pak Yo, mumpung masih ada kesempatan. Ya, jadi waktu Bapak Ibu, waktu itu adalah modal kita hidup. Makanya kalau modal kita buang-buang, kita bakal rugi. Ya, kita bersyukur kepada Allah masih ada umur, bisa ketemu dalam kajian subuh Sabtu pagi. Ya. Kenapa sih bilang Sabtu pagi? Karena besok ada kajian subuh lagi, Ahad pagi. Jadi kajian subuhnya 2 kali, ngopinya sekali aja. Jadi ustadz lokal nggak ada kopinya ya? Yang ada yang interlokal doang gitu? Cakep urusannya. Kalau mau 2 kali ngaji, 2 kali ngopi, jadi nggak ada beda-beda ya. Ya, insyaallah ya. Mungkin besok-besok baru 2 kali ini dah, 2 kali kajian, nanti ngopinya 2 kali ya. Insyaallah. Jangan dibagi 2 begitu, sian. Ya, ustadz yang lokal nggak ada kopinya katanya. Oke, para jamaah yang saya muliakan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Ini Pak sangat terkenal. Hadis tentang masalah bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, apa kata Nabi? Setiap manusia itu, kata Rasulullah, Bapak Ibu, lahir nih, awalnya nih, mau sekarang dia beriman kayak mau enggak kayak, pokoknya dulu atau lahir itu semuanya sama, alal fitrah, dalam fitrah. Jadi ada bahan-bahan alami, ada modal-modal alami yang dibawa oleh manusia begitu dia lahir. Cuma Bapak Ibu, kehidupan dunia itulah yang bikin mereka rusak fitrahnya. Ya, karena kebangetan eksis amat duniawiyahnya gitu kan, nanti rusak dia punya fitrah. Ya. Bu, Bapak, makanya Bapak, saya bilang berkali-kali Bapak Ibu ya, kalau kita ngaji itu sebetulnya nggak semata-mata nyari ilmu, tapi upaya membackup kita punya fitrah, ya kan? Karena semakin kita meninggalkan agama, itu kita makin luntur fitrahnya. Ya, makanya biar bagaimanapun, mau sekali ke, mau 2 kali ke, kita ngaji. Supaya apa? Kita punya fitrah terpelihara. Nah Bapak Ibu, kalau bicara masalah fitrah atau bakat kita punya manusia secara alami, itu ada 3 Pak yang paling menonjol. Apa tuh? Yang pertama adalah manusia yang mana aja Bapak Ibu, dia tuh punya bahan-bahan alami, bakat alami, ya, fitrah. Dia punya fitrah beragama. Jadi punya kecenderungan, punya agama gitu ya. Butuh Tuhan, perlu kepada Tuhan, butuh kepada Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang ujuk-ujuk bilang, "Gua mah nggak yakin sama Tuhan," gitu kan. "Gua mah nggak butuh agama," berarti somplak. Apa yang somplak? Apa yang somplak? Fitrahnya rusak. Ya, itu alami Pak. Jadi orang mana aja Pak punya fitrah butuh kepada Allah. Ah enggak Pak Ustadz, si Anu kayaknya baik-baik aja dia mah nggak pernah zikir, nggak pernah gimana. Gini Bapak Ibu.
Biasanya nih, fitrah yang satu ini, Bapak Ibu, itu muncul. Alami itu muncul, biasanya muncul pasti ketika sang manusia dalam kondisi susah, sakit, belangsak, atau dalam bahaya. Nggak percaya? Contoh Bapak Ibu. Saya kemarin dulu itu pernah ada video amatir, kiriman ya Pak, Bu, kiriman. Jadi video ini memperlihatkan kondisi sebuah bis, dalam bis, kayaknya lagi mau jalan-jalan. Karena isinya kan orang-orang ibu-ibu, bapak, ya lagi senang-senang lah. Ya, jadi bis itu lagi senang-senang. Standar Bu, orang kalau di bis mau jalan-jalan pada ngapain Bu? Biasalah pada karaokean. Ya, ini apa ya? Ya kan? Pokoknya enak nggak enak suara nyanyi be dulu. Pak karaokean itu. Ya kalau sekarang barangkali lagunya yang lagi ngetop apa Bang? Gara-gara sebotol minuman. Wah, senang tuh di bis tuh. Wah, lagi senang-senang lah karaokean tuh mereka. Nggak ada tuh Bu, nggak ada tuh Pak yang sholawatan, nggak ada yang jikir-jikir, nggak ada. Pokoknya emang lagi pada senang-senang dah ya. Lagi pada senang-senang, happy-happy, karaokean. Tiba-tiba Bang, ini bisnya melintir. Jadi ada momen itu bisnya melintir. Gitu kan kayak mau jatuh begitu lah. Wah, begitu bis melintir, ya kan, hampir mau jatuh ke jurang ini. Itu satu bis Pak, tiba-tiba mendadak soleh. Yang tadi pada nyanyi itu langsung menyebut kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung ingat sama Allah. Tadi ngapain Pak? Karaokean, gara-gara sebotol minuman lagi enak-enak begitu. Begitu mau celaka, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Widih. Nyata manusia begitu ya. Harus dipentogin dulu, baru ingat kepada Allah. Jadi jangan sombong kita. Saya nggak butuh Allah, saya nggak butuh Tuhan, saya bisa Pak. Nanti dah. Kalau kita udah susah, penyakitan, ya kan, lumpuh, stroke, udah nyeret kaki, panggil Allah tuh, Allah. Saya Bapak Ibu punya teman saya ini seorang pelaut Bang, pelaut. Jadi dia tuh punya masa kerja itu 9:3. 9 bulan di laut, ya, 3 bulan di darat di rumah. Ya, makanya dia kalau berangkat tuh 9 bulan nggak pulang-pulang, 3 bulan di rumah. Dia itu Bang kalau udah pulang ke rumah nih, seminggu di rumah itu nggak pernah keluar rumah dia. Kenapa? Melepas rindu kepada istrinya. Ya 9 bulan Bang. 9 bulan di laut, ya kan kemana-mana, nggak ketemu istri. Begitu pulang ya dia punya bini lah, dia dulu ya, dia akalin gitu dah. Terus seminggu tuh dia nggak keluar. Udah seminggu tuh, baru dia keluar tuh, nongol itu dah bergaul. Dia bilang begini sama saya, Bang, saya katanya kerja di laut, ya. Saya satu tim sama orang-orang yang kebanyakan non Muslim, dia bilang. Ya maaf Bang, biar kata saya Islam, mohon maaf nih, dia aku. Saya kalau urusan sholat ya masih sedapatnya dah, namanya di laut, dia bilang gitu kan. Sama minuman keras saya masih suka minum. Puasa Ramadan ya seingat saya dah, kalau saya mau ya saya puasa. Pokoknya sama ibadah dia jauh. Tapi dia seorang muslim. Ada satu Bang tapi kondisi dibilang, kalau lagi begitu terjadi, saya langsung jadi orang soleh. Kapan saya tanya? Ketika ombak lagi tinggi. Wah, itu Bapak Ibu kalau ombak lagi tinggi tuh, itu kapalnya kan kapal ini Bu, kapal apa? Kapal peti kemas. Kapal yang gedenya tuh 1 RT, Pak, gede tuh kapal. Itu kapal Bang segitu gedenya tuh, kalau kata udah ombak Bang, ya kayak kapas. Lempar sono, lempar sini ya kan, angin gede banget tuh. Itu dia azan. Sembayang mah kagak, begitu bahaya dia azan. Azan Bang, Allahu Akbar, azan dia. Salawatan, zikir, apa dah? Kenapa? Kalau di laut nih, di laut kita kecil hati. Ya kadang ombak segitu gedenya, kita mau kemana Bang? Ya, pesawat rescue juga nggak bisa nyampe kan, ya udah pasrah. Azan dia Pak. Jadi segitu bangornya sama agama, nggak pernah sholat, nggak pernah apa tadi, puasa sedapatnya gitu ya, masih suka minum-minum keras, lempangan susah mah manggil-manggil Allah, gitu Pak.
Makanya kalau kata para ulama, laut itu kadang-kadang menjadi tempat kita belajar. Tempat kita belajar, Pak. Orang dia kata sombong banget, Bang. Di laut mah kecil hatinya udah. Iya. Dia bilang begini, Bosat, saya belum lama juga dapat ABK baru. ABK tahu sih, anak buah kapal. Baru gabung. Wah, badannya gede tinggi, koker lah kayak rembo. Tato pas lebar awak. Bocah baru gabung. Karena dia baru gabung sama yang senior belagu gitu. Tang-tang, teng-teng ya, karena mungkin merasa badannya gede. Ya kata, gua mah diam aja dah, namanya dia kecil badannya, Pak. Dia. Ternyata itu orang sombong segitu belagunya, Pak. Begitu ombak lagi ngamuk-ngamuk, nggak ada di geladak. Di mana dia, Bang? Di kamarnya. Di pojokan, lagi nangis, ngajakin pulang. Coba itu. Orang segitu sombongnya, begitu ombak udah ngamuk-ngamuk, nangis minta pulang. Ya. Makanya di sini kalau ada yang sombong-sombong, kita ajak dia ke laut. Laut jangan main-main, Pak. Saya waktu ceramah ke mana tuh, ke Pulau Bintan, Tanjung Uban, naik kapal laut, Bang, dari Tanjung Priuk naik KM Kelud, ya kan? Seingat saya sampai 20 sekian jam lah, lama sih laut. Itu kan cuma laut Bang, cuma laut apa sih? Laut antar pulau ya, laut selat, bukan samudra ya. Laut, Bang, tetap laut ya. Segitu jauh mata memandang, Bapak Ibu, kanan, kiri, depan, belakang semuanya air. Wah, saya naik, Mbak, ke buritan atas tuh, ke geladak. Masya Allah, saya lihat kanan kiri saat menara Baitur Rahman orang kelihatan. Wah, laut itu air semua. Iya, kita lihat ke bawah gitu ya. Bu, Bapak maaf ya, laut itu kalau di bagian tengah ya, itu warnanya bukannya biru muda, Sat. Biru-biru gelap karena udah dalam ya. Wah, saya mikir, Bang, ujung ini kalau kata kapal gua bocor, meledak, mau kemana ini? Laut semua, hati kita kecil, Sat. Tenang aja, Ustaz, berenang aja. Oh, beda, Pak, beda. Kita nih jago berenang nih, di kolam renang, jago gitu ya. Jago berenang nih, di setu. Di laut nanti dulu, Pak. Kenapa? Karena hiu nggak ada yang ompong. Hiu nggak ada yang ompong, Bang. Jadi, beda itu. Ya, Anda boleh jago berenang di darat, berenang di kolam renang, tapi di laut belum tentu. Jadi manusia begitu di laut kecil, kan? Makanya manusia, Pak, hati-hati ya, kalau udah kena musibah, bala, kena penyakit, dalam bahaya, pasti muncul dia punya fitrah, panggil Allah. Jangan jauh-jauh dah, Bapak Ibu, jangan jauh-jauh dah. Saya, Bapak Ibu nih, kalau ngisi pengajian, kalau jamaah yang masih muda-muda nih ya, saya nggak lihat tuh, Bang, dia diri, duduk ke diri, zikir. Saya nggak pernah lihat yang begitu. Tapi kalau ibu-ibu nih, yang udah sepuh ya, Mak, udah sepuh kan, wah itu kalau misalnya habis sila lama, dengar kita punya ceramah, Bang, begitu bangun, apa dia kata, Bu? Apa dia kata? Zikir. Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya kan? Dulu kan pernah begitu kita. Begitu sakit, kita zikir kepada Allah. Ya, tapi ya. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita melupakan Allah, maaf ya. Tapi nanti Allah paksa nih. Allah paksa kita ingat kepadanya. Bagaimana caranya? Allah kasih kita musibah, penyakit, bala dan sebagainya. Paham ya? Jadi beragama, butuh Allah, perlu kepada Allah, itu bakat alami manusia. Semuanya punya. Cuma kehidupan dunia, Bapak Ibu, yang bikin manusia pada lupa. Emang sih, kalau badan sehat gitu ya, urusan gampang, duit banyak gitu kan. Sama Allah ya ingetnya timbang-timbang inget doang, Bang. Begitu sakit, ya Allah, Allahumma rabbana azhibil ba'sa. Kata Allah, kemana baik lo. Udah sakit aja baru, ya kan? Ada lagi, Pak, yang waktu gagah nggak pernah ke masjid, begitu udah pakai tongkat maksa-maksa datang ke masjid. Ada yang begitu nggak? Ada begitu nggak? Ada. Nggak pernah ke masjid waktu gagal mah. Wah, hebat banget dah. Begitu pakai tongkat, kucluk ke masjid.
Kata Allah, alhamdulillah. Ke masjid juga lu rupanya ya. Jadi apa ya? Jadi jangan tampik, jangan ditolak. Beragama, bertuhan itu fitrah manusia. Yang ngaku nggak butuh Allah, yang ngaku nih nggak butuh Tuhan, nggak butuh agama, berarti sombong, somplak. Apa yang somplak? Apa yang hancur? Fitrahnya sebagai manusia. Berarti dengan normal tuh ya. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa? Yang kedua adalah fitrah manusia itu suka kepada kebaikan-kebaikan. Yang halal, yang bersih, yang thayyib, itu suka. Kalau ada manusia kebalikannya demen ama yang haram-haram, naudzubillah ya. Demen ama yang kotor-kotor, ya kan? Demen ama yang buluk-buluk, pokoknya kagak bagus lah gitu. Berarti fitrahnya rusak. Contoh, Bapak Ibu, contoh. Kira-kira kalau laki-laki demen sama perempuan boleh nggak? Ah, boleh nggak bang? Antum laki-laki demen perempuan boleh nggak? Belum tentu. Lihat dulu perempuannya siapa. Kalau bini orang jangan, ya kan? Selama nggak ada ikatan pernikahan, ya sah saja dong, boleh banget ya. Yang repot kan kalau laki demen laki-laki. Makanya saya bilang sama bini, lu, saya bilang gitu, kalau ngelihat gua resep ngeliat perempuan cakep, gua semakin marah, berarti gua normal. Kata gitu. Ya kan? Saya resep nih ngeliat perempuan cantik gitu ya, ya bukan bini orang, bukan. Itu normal berarti, Pak. Yang repot kalau gua udah demen sama si Rudi. Demen Yanto, itu bahaya. Jadi kalau Bapak nih senang sama Santi, sama Sinta, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh bang, selama Santi Sinta bukan bini orang. Ya, yang repot kalau antum bang demen sama Yanto, demen Rudi, itu bahaya tuh. Ya, oh saya Ustaz demen sama si Anu, perempuan nih, kita laki-laki. Atau perempuan demen sama si Anu laki-laki, itu bagus, itu wajar fitrah. Cuma Islam punya cara, ya kan? Lu kalau demen sama si Anu, ya halalin dong. Bagaimana caranya? Nikah, kan begitu? Ya. Makanya kalau ada orang milih hidup bareng-bareng nggak mau nikah, apa namanya tuh? Apa namanya? Yang kumpul, yang hidup bareng-bareng kagak nikah, apa namanya? Kumpul kebo. Lah bagus amat kumpul kebo. Kumpul monyet. Jangan tanggung-tanggung, ya kan? Itu zina itu, ya. Kumpul monyet. Ya kan? Waduh, maunya hidup sama dia tapi nggak mau nikah, itu udah melanggar fitrah tuh Pak. Karena manusia punya fitrah apa? Punya fitrah untuk menikah, ingin halal, gitu kan? Nah, udah nikah bagaimana? Kita pengen punya keturunan. Wabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Udah punya laki, udah punya bini, itu hidup kita sudah thayyib, halalan dan thayyiban. Orang lanang ya udah punya bini atau juga bagus gitu kan, soleha, bersih, halalan dan thayyiban, masih betrakal trekel, yang selingkuh lah, yang jajan lah, kan geblek banget itu. Pak, Ibu maaf ya, Islam kurang bagaimana coba? Kita apa sama bini kita bayar cuma sekali doang, betul nggak bang? Betul nggak? Kapan lu bayarnya? Ya waktu nikah itu kita bayar kan, mahar sekian itu bayar kita. Bayar sekali bang, makainya seumur hidup sampai sengkleh. Iya, coba bagaimana tuh bini kita? Kita beli sekali doang dulu waktu nikah sama babanya, kita beli, maaf ya, kita pakai bang sampai sengkleh, pakai tuh bini. Asal mau dah tuh. Iya benar Pak, bersih, halalan, thayyiban. Karena punya kita kan udah bagus-bagus begitu ya, punya bini bagus-bagus, halal, bersih. Ya Allah, masih baik trakal trekel. Ada tuh Bapak Ibu video penggerebekan pasangan selingkuh ya, kurang ajar banget ya. Justru digerebek tuh selingkuhan. Ada polisi sih. Kata gini sama bininya, kok kamu milih dia bukan milih aku? Apa kata lakinya? Iyalah aku milih dia karena dia ada manis-manisnya. Dia kata gitu. Kurang ajar banget ya. Ada manis-manisnya. Itu godaan setan Pak. Bapak Ibu maaf ya, hati-hati ya. Kalau kita lebih enjoy nih, lebih enjoy banget lah gitu ya. Melihat apa namanya bini atau suami orang ketimbang melihat bini atau laki sendiri, maaf, maka berarti ada yang salah dalam diri kita.
Orang yang benar Bu fitrahnya lebih enjoy kepada pasangan masing-masing. Paham ya? Itu fitrah tuh. Ya, makanya kalau demen sama orang, ya selama itu orang bukan bini orang, bukan laki orang, udah halal memang. Tikahin, ya kan? Kenapa? Itu fitrah manusia. Suka sama yang halal. Ya. Yang kedua, suka sama yang baik-baik. Ya. Jadi kalau yang kira-kira jelek-jelek, dia kagak suka tuh. Contoh Bapak Ibu gini. Ada saya punya jamaah ya Bu Bapak. Saya nggak sebut nama ya, karena saya biasa nggak nyebut nama, hanya nyebut ceritanya aja. Jamaah saya ini Bapak Ibu rumahnya itu punya tanaman apa Bu? Toga-toga, tanaman obat keluarga. Jadi di rumah itu ada halaman luas tuh dia tanam itu, macam-macam tuh. Dari mulai tanaman obat sampai ada cabai-cabai Pak di taman. Ya kata gini Pak Ustadz, saya katanya punya tanaman cabai tuh di depan pagar rumah saya, di dalam pagar dia sih cabai gitu kan. Itu kadang-kadang puasa ada ibu-ibu nggak tahu siapa, nggak tahu dari mana dibilang, cuma saya kenal sih kata dia. Itu kalau misalnya lewat depan rumah saya Pak mencomotnya tuh cabai. Saya kata izin nggak? Ya begini Pak dibilang, Pok minta cabai ya gitu kan. Yang bilang dia, yang bilang ambil dah dia juga. Oh, minta cabai ya, ambil dah gitu. Padahal yang punya di dalam. Lah saya katanya belum keluar, Pak Ustadz, saya belum nongol, belum bilang ambil, udah diambil duluan. Bagaimana Pak Ustadz? Saya kata gini, Bu, kalau udah diambil mau diapain? Saya kata gitu. Udah, Ibu yakin aja, ikhlasin, jadiin sedekah. Ibu, lagian ngocol amat ya. Lu yang bilang, oh minta cabai ya, dia bilang dewek, ambil dah. Lah nggak bisa. Ijab kabul itu Bapak Ibu kudu dua arah. Kita minta yang punya ngasih. Nggak dikasih bagaimana? Kalau nggak dikasih jangan ngambil, selesai. Loh, ini nggak dikasih marah-marah, Allah pelit lo. Gue minta dua doang juga. Kenapa sih nggak boleh? Emang nggak dikasih itu hak yang punya, ya kan? Lah cabai gua kasih terserah gua nggak kasih terserah gua juga, bebas itu mah. Kita tahu diri. Oh nggak dikasih ya udah, Ibu beli aja di pasar. Susah amat kita minta cabai nggak dikasih pakai marah-marah sama yang punya, jangan Pak. Kalau udah punya orang Bapak Ibu ya 1, 2, 3 segala macam ya punya orang itu. Hati-hati Pak. Ada orang kadang-kadang ijab kabul mintanya 1, ngambilnya Pak minta 1 ya, ambil dah. Udah bilang 1, betul dinongol, habis. Mintanya 1, ngambilnya tuh 7. Nah, hati-hati nih. Yang 1 halal, kan ijab kabul 1. Yang 5, yang 6 haram. Hati-hati, Pak. Cabai doang nggak seberapa itu, urusan punya orang Bapak Ibu, kalau kita ambil tanpa izin ya, maaf, itu akan berdampak kusut di hari kiamat. Ya, izin dulu. Ya, kalau bisa ijab kabul dulu baru kita ambil. Ini biasa Bang, kalau di kalangan kaum bapak itu kalau rokok ngobrol nih, ada rokok geletak sebungkus, udah kebuka. Kita kadang-kadang main comot lah. Ambil isep lah, udah ngisep 2 batang. Ini rokok punya siapa ya? Punya gua Bang, gua minta ya. Udah ngisep 2 minta baru izin. Salah Pak. Izin dulu. Rokok siapa nih? Punya gua minta ya, ambil. Baru begitu. Udah dapat 2 batang, ngambil yang ketiga, rokok siapa ya? Punya gua Bang, gua minta ya. Nggak boleh. Ijab kabul dulu, izin, dikasih, ya kita ambil. Nggak dikasih, beli dewek. Itu, ya paham ya? Jadi jangan main-main Pak. Urusan begini kita udah hati-hati. Ya, ngambilnya nggak seberapa, kenyangnya nggak seberapa, dosanya luar biasa. Bapak Ibu, kemarin saya tanya orang nih, ini jamaah pengajian. Pak Ustadz, saya pernah ngolah makan rempeyek dari laron Bu, laron tuh dia laron tuh, itu dia kumpulin, dibilang dijadiin apa tuh rempeyek. Boleh nggak Pak kita makan laron? Kata dia bilang gitu. Saya kagak bilang boleh atau enggak, saya kata gini aja dah. Bu, punya duit Bu? Punya Pak Ustadz. Tahu nggak pasar? Tahu ya Bu, ke pasar aja mendingan beli udang rebon, teri halus sama kacang tanah. Makan yang ada aja Bu, jangan yang enggak baik, saya kata gitu dah. Lah Pak Ustadz, Nabi kan dulu pernah makan belalang gitu ya kan?
Nah, tapi Pak, kasus Nabi makan belalang, lihat konteksnya dulu. Di mana makannya? Ya, Bu. Nabi itu makan belalang ketika di medan perang. Ya, Pak. Jauh dari rumah, nggak ada makanan, ya kan? Yang ada cuma balang doang tuh. Ya, dia pengen motong ontanya satu kan, onta jadi kendaraan, ya kan? Dia motong kuda juga kan kendaraan dia kan begitu. Jadi nggak ada bahan makanan, ada balang. Rasul makan balang, Pak, di medan perang. Kok bisa? Terdesak kebutuhan, ya kan? Begitu beliau pulang ke rumah lagi tuh, sampai ke Madinah gitu ya, sampai ke rumah, Rasul nggak makan balang lagi, Bu. Apa yang dia makan? Korma, roti, kismis, keju, sama daging. Kok bisa? Karena udah ada yang lain, gitu ya. Jadi zaman dulu mah orang-orang dulu katanya ada yang makan belalang, ada yang makan laron. Zaman dulu, zaman susah, zaman perjuangan, zaman prihatin, bisa dibenarkan. Kalau sekarang duit banyak-banyak, iya, pasar deket, ya lagi nepokin laron di pojokan, ambil atu-atu, dia bikin peyek. Jangan, Pak. Kenapa? Laron, Bu, laron ya, dalam agama, itu kalau saya baca dalam fikih sunnah ya, termasuk hasyarat. Apa hasyarat, Bapak Ibu? Sesuatu yang menjijikan bagi kebanyakan manusia. Fitrah manusia menolak makan itu. Itu jangan dimakan. Contoh Bapak Ibu. Ini kalau di kita nggak ada ya. Adanya di mana tuh? Di Manila, di Filipina. Telur rebus. Ya. Telur rebus tuh kalau kita makan ya nggak masalah telur, ya kan. Tapi mulai nih kita agak-agak ragu-ragu ketika makan telur rebus yang namanya balot. Jadi balot itu telur rebus di Filipina sana. Itu telurnya Bapak Ibu udah ada oroknya. Telur ayam nih, ya udah ada ayamnya. Telur bebek, ada bebeknya udah, ya direbus sama dia, nah itu dimakan tuh. Dimakan dicampur sama arak. Itu kalau secara umum orang yang waras jijik, Islam melarang hal itu. Kenapa? Karena fitrah manusia menolak itu. Jadi telurnya telur ada janin. Ya kalau telur ada darah masih mending kali ya. Telurnya udah ada oroknya. Telur ayam nih Bang, lah ada ayamnya udah. Mati udah direbus. Telur bebek nih ada bebeknya, udah melingkar, udah komplit dah, direbus. Nah itu kalau kita menolak itu jangan dimakan. Kenapa? Kita punya fitrah demen sama yang bersih-bersih, ya kan? Yang enak-enak ketimbang yang sifatnya jorok atau kotor. Kayak macam aneh nih, maaf nih, ini banyak orang tanya nih Pak. Daging biawak, dom, ya kan, dom itu boleh nggak dimakan? Dom. Karena Rasul mengatakan dom itu boleh dimakan walaupun Nabi nggak mau makan karena beliau tidak suka. Tapi sahabat yang makan dom dibolehkan. Maksudnya apa ya? Dom itu secara bahasa maknanya biawak. Tapi bukan biawak got, bukan. Dom itu biawak, lebih tepat kadal gede, ya kadal gede, padang pasir ya. Itu hidupnya di padang pasir, Pak. Dia itu makanannya pucuk daun muda, minumannya embun pagi. Warnanya kuning emas. Itu dom. Itu bisa dimakan dalam kondisi tertentu, ya kan? Sahabat makan tuh, Nabi nggak makan. Tapi kalau biawak yang ada di gorong-gorong itu bukan dom. Ya pokoknya bukan dom aja ya. Beda itu mah. Kenapa? Pertama, dia hidup di dua alam. Biawak, ya kan? Yang kedua termasuk binatang yang punya cakar, ya kan? Yang ketiga, biawak kita itu kan makan apa baik dia mah. Makan kotoran, makan pampers, ya kan? Makan bangke, jorok, Pak. Jadi yang begini sebenarnya jangan dimakan. Boleh Pak, ada harusnya dop. Dop itu apa? Dop itu kadal gede, kayak biawak juga gede gitu ya. Itu di padang pasir hidupnya ada itu Pak. Coba Bapak ini dah, pernah cari di Google. Gede itu, warnanya kuning. Dia makannya makan tumbuh-tumbuhan. Minumnya air hujan, embun-embun pagi. Jadi bersih. Itu boleh kalau mau. Lu ini biawak jorok sih. Biawak makan pampers, makan kotoran, makan apa dimakan. Itu jangan dimakan. Kenapa? Fitrah kita menolak. Ya. Jadi yang kira-kira kotor, yang kira-kira jember, jijik, jorok, ya udah jangan dimakan. Kenapa? Fitrah manusia sama. Suka yang bersih. Yang halal, yang thayyib, ya. Nah itulah fitrah manusia. Paham ya? Jelas ya? Jadi yang udah punya bini bagaimana Pak Ustaz? Ya udah itu bini lo.
Nikmati, enjoy. Ya, nggak usah takat-rekel. Itu yang paling bagus, itu yang paling bersih. Atunya kita punya, kita doang yang make halal dan toyibah. Ya. Nah, Bang? Iya, bayar sekali doang dulu, sampai sekarang kita masih pakai, asal mau tuh mah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, terakhir. Apa tuh yang ketiga adalah fitrahnya manusia itu lahir dalam kondisi tidak punya dosa. Dulu saya Bapak Ibu begitu brojol nggak punya dosa. Dulu, sekarang wah, banyak banget ya. Nah, masa bagaimana itu? Kita pengen kembali kepada fitrah nih. Yang ketiga tuh apa gimana caranya? Ya banyakin istighfar. Banyakin istighfar, banyakin sujud, banyakin sedekah. Itu 3 amalan penebus dosa. Coba banyakin nolongin orang, sedekah, banyakin sujud, sholat maksudnya, banyakin istighfar. Wah, Ustaz, saya mau nyari guru yang nggak punya dosa, yang nggak ada. Ya, semuanya gitu, Pak. Jadi begitu lahir bersih tuh. Nah, karena kehidupan dunia itulah bikin mereka berkurang, fitrahnya banyak dosa. Ya, Pak ya, jelas ya. Jadi kalau bicara masalah fitrah, sekarang kita mau bagaimanapun kita punya 3 bawaan alami. Ya, yang pertama manusia itu Bapak Ibu punya fitrah cenderung apa tuh tadi? Percaya kepada adanya Tuhan. Ya. Dia butuh kekuatan maha besar ketika dia dalam masalah. Coba lihat. Orang-orang Kristen aja Pak, kalau lagi mendesak aja bisa nyebut, oh my God, ya kan? Nah, itu fitrah Pak. Nggak bisa tampik. Boleh sekarang kita bilang, Tuhan mah nggak ada gitu ya. Tuhan mah apa namanya itu dongeng. Terserah dah lo mau kata apa kek. Kalau kita udah susah Pak, dalam bahaya kita, pasti kita akan muncul fitrahnya. Kita sebut Allah, Allah, Allah ya. Mau ngerasain begitu ya naik kapal laut. Ya, cari gelombang gede ya, kalau kapal diombang-ambing ombak Bang, udah arti kecil tuh. Ya udah kita udah nggak bisa bilang apa-apa dah. Kita bilangnya apa? Allah, Allah, Allah ya. Itu fitrah pertama. Yang kedua, fitrahnya apa tadi? Suka kepada kebaikan-kebaikan ya, suka sama yang halal-halal Pak. Jadi kalau masih haram, belum dikasih sama yang punya ya udah kita nggak suka ya. Jangan maksa Bapak Ibu. Kalau nggak dikasih ya udah kita pulang aja. Jangan minta-minta ya. Minta itu boleh, tapi sama orang tertentu. Ini saya bilang Bapak Ibu. Pertama, minta kepada istri atau suami. Boleh nggak? Boleh ya. Yang kedua, minta kepada orang tua. Boleh ya. Yang ketiga, minta sama anak masih boleh ya. Tapi kalau sama yang lain jangan. Ya, makanya Bapak, Ibu kalau misalnya sama suami nih lama nggak dikasih nafkah, Ibu minta atau nungguin dikasih, Bu? Nanya ibu-ibu. Bu, Ibu selama ini, maaf Ibu ya, nanya doang ini mah. Banyakan nunggu aja, gue mah terserah dia dah, gitu ya. Nunggu aja apa sampai minta-minta Ibu? Minta aja. Itu kan duit ya. Kalau urusan yang satu lagi Bu, Ibu banyakan diajakin apa ngajakin? Hah? Tergantung. Bu, maaf ya, sebetulnya kalau bicara masalah minta sama suami atau bini Pak, itu udah hak masing-masing. Nggak apa-apa. Ya jadi ibu ini barangkali si bapak lupa sama gua kali ya, gitu minta. Itu boleh ya, termasuk upaya mengingatkan suami dari dia punya kewajiban. Boleh minta. Sama orang tua minta juga boleh. Tapi sama orang lain jangan ya. Karena bagaimanapun kata Rasul, tangan di atas lebih bagus daripada yang di bawah, gitu ya. Jadi kalau kita minta nggak dikasih ya udah, berarti nggak dikasih. Ya udah jangan maksa. Ya, kalau emang boleh, ambil kok, ambil aja, nggak apa, ambil aja nggak apa. Itu juga banyak banget buahnya. Kalau kita ambil, ada izin. Ya, jangan diputar. Kita yang ngomong minta izin, kita yang bilang ambil dah. Wah, siapa yang ngajarin begitu? Izin itu dari yang punya barang. Ya. Nggak ada izin, nggak nyaut. Ya, jangankan kita ngambil, masuk ke rumah orang aja kan nggak boleh. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum Haji, Waji, Assalamualaikum. Nggak ada sautan, pulang kita. Orang kita mah kadang-kadang, aduh maaf ya, ada yang udah jelas nggak ada sautan, pakai ngintip di jendela. Ada nggak Pok? Nggak ada tuh. Nggak ada. Lo orang kagak nyaut mau diapain?
Nggak ada kok, nggak ada. Gitu. Pak, Nabi itu hampir saja pernah ya Pak, ini saya baca dari sebuah hadis, itu pengen mencolok mata orang, ya mungkin ini bukan sengaja kali ya, dia lagi ada kerjaan apa di atas, kebetulan di bawahnya itu kamar Rasulullah, siang-siang sih, itu dia kayak kepo kali ya, Nabi ngapain ya, itu Rasul sampai mau nyolok matanya Pak, karena itu emang kagak ada. Jadi kalau udah mana kita izin nih, nggak ada izin, nggak disautin, ya pulang. Ujung dia ngintip. Kurang puas ngintip di jendela, ambil bangku. Jingke-jingke, ngintip di lubang angin. Ada nggak? Nggak ada, sepi. Nah, jangan. Ya, itu namanya akhlak ya Pak. Jadi kalau dikasih ambil, nggak dikasih, ya udah jangan ngambil. Yang ketiga, fitrahnya apa tadi? Bersih dari dosa. Awalnya, ya semuanya bersih, semuanya bersih. Nah, karena kehidupan dunia inilah Bapak Ibu, kita banyak punya dosa. Gimana jika kita nebusnya? Tadi ya, istighfar banyakin, sujud dibanyakin, sholat yang benar, yang fardu yang sunnah kalau bisa banyakin, sama apa namanya Bang? Sedekah. Bahkan Bapak Ibu maaf, ada Bapak Ibu punya dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala yang lain. Bayangin itu, Pak. Apa coba? Gini Bapak Ibu. Ini bonus saja ya. Bapak Ibu bisa punya pahala umroh tanpa berangkat umroh. Bisa begitu nggak? Bisa. Punya pahala umroh, dapat ya. Tapi nggak berangkat umroh. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ongkosin orang pergi umroh. Nah, cuma jarang yang mau ini mah. Lah enak aja, duit gua, ngapa dia yang pergi? Ya, kita di rumah nih di Kedaung nih. Ya, karena kita udah sering umroh gitu ya, udah sering dah umroh, jadi kayaknya kita cukup dah gitu ya. Ah, si Anu noh, Mpok Anu belum pergi umroh ya. Panggil Bang, gua mau ongkosin umroh. Nah, yang berangkat Mpok Anu, kita di rumah nih punya pahala umroh. Bener Pak? Ya, apa ya? Siapa yang membantu sebuah perjuangan, ya kan? Maka dia punya pahala dalam perjuangan itu. Selama dia bantunya itu ya karena emang dia nggak bisa pergi. Ya, contoh, maaf, ini contoh aja Pak, gak usah dia berarti, contoh aja. Bapak Ibu patungan, ya, atau terserah dah mau pribadi kayak kita beliin yuk guru-guru kita motor PCX Arangatu, umpamanya ini ya, bukan minta ini mah, contoh doang, umpamanya nih. Ya. Kalau ada yang kesentuh ya syukur. Ya, kita beli ini, kita punya guru motor PCX dah, yang bagusan dikit, biar dia pada kelihatannya gagah gitu ya. Itu motor tuh selama kita pakai warawiri dakwah. Ibu bapak nih yang di rumah aja punya pahala dakwah, itu dia hebatnya Pak sedekah itu. Jadi kita mah nggak ngapa-ngapain di rumah punya pahala seperti orang itu make yang kita kasih, benar itu. Jadi kalau mau umroh tanpa pergi umroh bagaimana? Ongkosin orang umroh. Ya kali ini mah ya bapak udah kenyang umroh, udah umroh berapa puluh kali barangkali, udah puas banget dah, udah orang ajak umroh. Ya kan, wow itu Pak, selama kita di rumah tuh dia umroh itu sampai kepada kita pahala umroh. Ya, Bapak punya pahala dakwah, punya pahala ceramah. Bagaimana caranya? Kita bantu guru-guru kita, kasih mic yang bagus, kita beliin, itu pahala. Ya, jadi banyak yang sedekah, banyak yang sujud, banyak yang istighfar. Insya Allah dosa kita Allah ampuni. Ya, amin ya, jelas semuanya. Oke, para jamaah, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita pulang baiklah. Mau ngapain? Nggak ada kopi. belum nanti ada insya Allah ya. nanti insya Allah ada, jadi 2 kali kajian 2 kali kopi morning insya Allah ya, sekarang belum ya karena kan baru mulai ya nanti insya Allah ada lah Baitur Rahman gitu loh ya. Baitur Rahman mah baru 2 kali seminggu kopi morning, tiap minggu juga dunia ada kita mah Pak, tahu nggak saya tuh Bang Haji besok ada acara nggak? Ada pulang subuh di mana? Baitur Rahman, iya, wah kakap itu mah, udah kakap baik orang nyebutnya. Kalau kata udah Baitur Rahman tuh, BI orang segen Pak, bodoh kakap itu mah, tahu apa yang kakap itu? Iya, wah luar biasa. Saya mah kadang-kadang jadi, wah mantap juga nih. Baitur Rahman ya Bang, iya, BI iya, wah kakap itu mah, kakap ya udah. Itu ya. Jadi kalau 2 kali kopi morning, 1 minggu mah, buat kita mah encer. Duit banyak-banyak buat apa? Ini orang-orang banyak duit semua ini insya Allah ya. Hari ini mah nggak ada karena baru mulai. Nanti insya Allah 2 tuh ya, pagi, Sabtu pagi, guru-guru lokal dah yang udah biasa ya. Minggunya guru interlokal nih, di luar tuh panggil. Nah 2 momen, 2 kopi morning insya Allah ya. Setuju nggak? Oh.
Saya mau ngomong doang padahal ya, pada setuju. Alhamdulillah. Ya udah Bapak Ibu, kalau jelas kita doa ya. Paham ya semuanya ya? Oke. Kita doa ada sama-sama. Semoga Allah berkahi Baitur Rahman. Amin. Allah berkahi pengurusnya. Allah berkahi jamaahnya, guru-gurunya insya Allah. Dan Allah berkahi juga komplek perumahan, kampung, RT RW yang di situ ada Baitur Rahman. Allah berkahi semuanya. Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya. Dan buat almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, para pengurus, para penggagas, para pewakaf daripada Baitur Rahman yang telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Ibu doain ya. Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan di alam kuburnya, dan semoga Allah jadikan ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat kita yang hadir, semoga berkah panjang umur, sehat badannya ya, gampang urusannya, banyak rezekinya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa, tepat jam 5:30 ya, rapi kita punya pengajian. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu udah hadir di sini, terima kasih. Mohon maaf ya penyampaian tadi bagaimanapun banyak yang kurang-kurang barangkali, semua dari saya mohon dimaafkan. Yang benar milik Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini harapan kita Allah ijabah semuanya. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita pisah Bapak Ibu, kita baca doa kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.